Selamat malam Pak, perkenalkan kami dari kelompok 4 proyek Certan, di mana kami beranggotakan 4 orang, yaitu Krisna Pandi dengan NIM 1, Gabriel Sigaringing dengan NIM 3, Horas Marorop dengan NIM 51, saya Reno Pagutom dengan NIM 68. Kami mengambil topik AI Generate Text dengan judul yang kami buat, yaitu Detection and Discrimination of AI Generated Essays, a Comparative Analysis Using BERT and PSO-Based Architectures. Berikut merupakan outline dari presentasi yang akan kami buat. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah mendorong kemajuan pesat dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Salah satu aplikasi AI yang potensi di bidang pendidikan adalah untuk menghasilkan esai. Penelitian ini berfokus pada tugas mendeteksi dan membedakan antara esai yang ditulis oleh siswa manusia dan esai yang dihasilkan oleh Large Language Models atau LLM. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dua metode model bahasa besar, yaitu BERT dan metode yang menggunakan arsitektur berbasis PSO atau Particle Swarm Optimization. BERT dilatih pada tugas libelisasi kalimat sebagai teks yang dihasilkan oleh manusia atau mesin, dan kemudian digunakan untuk memprediksi apakah suatu teks dihasilkan oleh manusia atau mesin. Sedangkan arsitektur berbasis PSO menggunakan algoritma optimasi berbasis populasi untuk membedakan antara esai yang dihasilkan oleh AI dan esai yang ditulis oleh manusia. Kemudian adalah landasan teori. Yang pertama adalah BERT. BERT adalah singkatan dari Bidirectional Encoder Representations from Transformers. BERT adalah model representasi bahasa yang kuat dan dapat dipakai untuk memecahkan berbagai masalah pemrosesan bahasa alami. BERT dirancang untuk mempelajari representasi bahasa yang lebih baik dengan memanfaatkan konteks kata yang lebih luas. BERT telah terbukti memberikan hasil yang sangat baik pada berbagai tugas pemrosesan bahasa alami seperti pertanyaan dan jawaban, analisis sentimen, klasifikasi teks, dan lainnya. Yang kedua adalah PSO atau Particle Swarm Optimization. PSO pertama kali diperkenalkan oleh James Kennedy dan Russell Eberhard pada tahun 1995. PSO didasarkan pada simulasi gerakan kelompok partikel dalam mencari solusi terbaik. PSO adalah sebuah metode optimasi untuk fungsi nonlinear yang menggunakan model sosial. Metode ini didasarkan pada simulasi gerakan kelompok partikel yang mencari solusi terbaik. PSO telah terbukti efektif dalam berbagai aplikasi, termasuk pelatihan jaringan saraf tiruan dan optimasi fungsi nonlinear. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Dataset yang diambil berupa teks atau esai yang selanjutnya akan dilakukan tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, load data. Load data memuat dua file CSV, yaitu train esai dan train prompt, ke dalam dua data frame terpisah menggunakan pandas. Yang kedua adalah combine data, menggabungkan dua data frame berdasarkan kolom prompt ID menggunakan fungsi PD merge dan menghasilkan penggabungan disimpan dalam data frame baru yang dinamai dengan train data. Yang ketiga, pre-process data, menggunakan model BERT dan tokenizer-nya atau BERT tokenizer, data teks dari kolom teks dalam data frame diubah menjadi representasi numerik. Keempat, split data, membagi data menjadi set pelatihan atau train set dan set pengujian atau test set menggunakan fungsi train test split dari scikit-learn, dan proporsi pembagiannya adalah 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Yang kelima, create dataset instances, membuat instances dari kelas SI dataset untuk set pelatihan atau train dataset dan set pengujian atau test dataset dengan menggunakan tokenizer yang sudah diinisialisasi sebelumnya. Yang keenam, setup data loader, menggunakan data loader untuk mengonversi dataset ke dalam batch-batch kecil yang dapat digunakan oleh model. Selanjutnya ya pre-processing data. Pemrosesan data sangat penting dalam menghadapi tugas deteksi esai yang dihasilkan oleh Large Language Model atau LLMS.
Langkah-langkah pre-processing data dan yang dilakukan peneliti sebagai lanjutan dari pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, tokenization adalah proses mengubah teks menjadi token-token, yaitu unit-unit kecil seperti kata atau subkata. Dalam hal ini, tokenizer BERT atau BERT tokenizer digunakan untuk memecah teks esai menjadi token-token sesuai dengan format yang dipahami oleh model BERT. Yang kedua, padding atau truncation. Setelah tokenisasi, panjang sequence teks mungkin berbeda-beda. Untuk memastikan panjang yang seragam, dilakukan padding atau penambahan token khusus atau truncation pada setiap sequence. Yang ketiga, pembuatan dataset. Kelas esai dataset digunakan untuk menyusun dataset yang akan digunakan dalam pelatihan dan pengujian model. Dalam metode getitem, teks yang sudah di-tokenize dan diterapkan padding atau truncation disusun menjadi input dataset. Yang keempat, label encoding. Label generated yang mempresentasikan apakah esai dihasilkan oleh model AI atau tidak diubah menjadi tensor PyTorch dengan tipe data long. Jika label generated adalah biner, misalnya 0 atau 1, label tersebut diencode menjadi tensor PyTorch dengan tipe data long atau torch long. Dengan melalui langkah-langkah ini, data teks diubah menjadi format yang dapat dimengerti oleh model BERT. Proses tokenisasi, padding, dan encoding label penting untuk mempersiapkan data agar sesuai dengan input yang diterima oleh model dan memastikan bahwa panjang sequence seragam dalam satu batch. Selanjutnya adalah arsitektur model. Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan model yaitu BERT dan PSO yang akan digunakan untuk mendeteksi dan mendiskriminasi esai yang dihasilkan AI. Arsitektur model menggunakan BERT dan PSO dapat dilihat pada gambar di samping. Yang pertama, token input. Langkah pertama adalah menyiapkan teks input dengan tokenisasinya menjadi kata-kata atau subkata individu. Token ini kemudian ditanamkan ke dalam vektor numerik menggunakan lapisan embedding token. Embedding segmen. Teks input berisi beberapa segmen, misalnya tubuh esai dan judul esai. Setiap token juga diberi embedding segmen untuk membedakan antara segmen tersebut. Yang ketiga, embedding gabungan. Embedding token dan embedding segmen kemudian digabungkan menggunakan penjumlahan atau konkatenisasi. Keempat, rangka model BERT. Embedding gabungan kemudian dimasukkan ke dalam rangka model BERT yang terdiri dari beberapa lapisan encoder transformer. Lapisan ini memproses urutan embedding untuk mengekstrak hubungan kontekstual antara kata. Yang kelima, pempolling. Setelah rangka model BERT, lapisan pempolling digunakan untuk meringkas informasi dari semua token yang dikodekan. Yang keenam, CLS. Sebuah token khusus ditambahkan ke urutan dan inputan. Embedding digunakan sebagai representasi keseluruhan esai. Selain itu, embedding token di individu juga dapat digunakan untuk tugas-tugas seperti pengenalan entitas bernama. Selanjutnya, lapisan tersambung penuh. Keluaran lapisan pempolling atau representasi terkonkatenasi dari CLS dan embedding token, kemudian dimasukkan ke dalam lapisan tersambung penuh dengan fungsi aktivasi softmax. Lapisan ini menghasilkan probabilitas esai tersebut dibuat oleh AI atau ditulis oleh manusia. Pada bagian selanjutnya yaitu adalah pembentukan model. Pada gambar yang tertera pada slide di sini terdapat pembangunan arsitektur model di atas menggunakan model BERT untuk tugas klasifikasi urutan teks dengan menggunakan langkah-langkah. Yang pertama yaitu model BERT diinisialisasi dengan menggunakan BERT case uncase pre-trained dengan menerapkan dropout regularization untuk menghindari overfitting. Langkah yang kedua, menggunakan teknik data augmentation atau disebut juga dengan sinonim MAUC dari NLPAUC untuk meningkatkan variasi data dengan kata-kata sinonim. Langkah yang ketiga adalah menggabungkan data asli dengan data augmented untuk memperluas dataset pelatihan. Langkah keempat, membuat dataset pelatihan dan validasi menggunakan SI dataset dan tokenizer untuk representasi numerik. Langkah yang kelima, fungsi kebugaran atau fitness function digunakan dalam PSO untuk mengevaluasi model dengan kombinasi hyperparameter
mencari yang terbaik dengan meminimalkan evaluasi akurasi pada data validasi. Langkah yang keenam, setelah mendapatkan hyperparameter yang terbaik, maka kita akan menginisialisasi optimizer ADAMWay dengan learning rate yang optimal. Langkah yang ketujuh, mengatur trainer dengan mengkonfigurasikan pelatihannya, termasuk penghentian dini dan evaluasi pada setiap langkahnya. Langkah yang kedelapan adalah melatih model dilakukan dengan menggunakan pelatihan data dengan TensorBoard digunakan untuk visualisasi metrik pelatihan dan evaluasi. Fallback, early stopping digunakan untuk menghentikan pelatihan jika tidak ada peningkatan yang signifikan pada evaluasi. Pada bagian selanjutnya itu adalah hasil dan analisa model. Dalam pembentukan model ini, BERT digunakan untuk mengekstraksi fitur penting dari teks esai, memahami hubungan kompleks antar kata dan kalimat, serta menangani informasi dari konteks global. BERT membantu dalam deteksi pola bahasa yang tidak konvensional dalam esai yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, serta meningkatkan pemrosesan data bahasa alami dan evaluasi kualitas terjemahan melalui matriks BERT score. PSO diterapkan untuk mengoptimalkan hyperparameter model BERT dalam tugas klasifikasi. PSO ini juga akan membantu secara otomatis untuk menentukan hyperparameter yang terbaik yang dapat meningkatkan kinerja model BERT dalam mendeteksi dan membedakan esai AI generated. Pendekatan PSO ini akan menggantikan pendekatan pencarian grid atau acak dengan menjelajahi ruang pencarian hyperparameter untuk menemukan nilai optimal. Dengan demikian, BERT dan PSO bekerjasama untuk meningkatkan evaluasi dan deteksi esai AI generated. Grafik pada gambar di slide ini memberikan gambaran visual tentang kinerja model BERT dan PSO dalam deteksi esai buatan AI seiring dengan peningkatan jumlah epochs. Dengan sumbu X menunjukkan jumlah epochs dan sumbu Y mencerminkan akurasi model, yaitu persentase esai buatan AI yang dapat diidentifikasi dengan benar oleh masing-masing model. Next. Pada bagian selanjutnya yaitu adalah deployment model. Setelah membuat model yang ada, peneliti akan membuat deploy model ke dalam sebuah web. Gambar di slide ini adalah contoh menunjukkan hasil di mana BERT secara keseluruhan lebih akurat daripada algoritma optimisasi seperti PSO untuk deteksi esai buatan AI. Namun kinerja kedua teknik tersebut bergantung pada kualitas datasetnya yang digunakan untuk pelatihan. Semakin besar dan beragam dataset, semakin baik juga kinerja teknik tersebut. Baik, saya akan menjelaskan mengenai demo tentang deployment yang sudah kami lakukan. Baik, di sini saya akan menampilkan source code di mana kami mengimplementasikan modelnya. Pada function predict ini, kami memanggil model yaitu BERT for sequence classification dari pad atau model yang sudah kami simpan sebelumnya selama masa pelatihan. Di sini kami buat dalam folder BERT model. Kemudian kami melakukan klasifikasi dari teks yang diinput. Apakah klasifikasinya itu akan menunjukkan bahwa yang dimasukkan esainya berupa esai yang digenerate oleh AI atau dibuat oleh mahasiswa. Nah, kemudian nanti datanya akan disimpan ke dalam database dan bisa dilihat historinya. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan sebuah esai singkat yang sudah saya buat tadi. Nah, ketika diklik predict, maka dia akan memproses datanya. Di sini dapat lihat bahwa esai yang diinputkan tadi itu dibuat oleh mahasiswa. Nah, ketika di sini dipilih menu prediction history, maka akan ditampilkan esai yang sudah pernah diprediksi sebelumnya, di mana di sini esai-esai yang diprediksi itu adalah buatan mahasiswa atau student.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah evaluasi model. Di sini kami menggunakan metrik evaluasi model dan menggunakan BERT score, di mana BERT score ini menampilkan nilai presisinya itu 0,861, nilai recall-nya adalah 0,7911, dan F1 skornya 0,7985. Kesimpulan yang dapat diambil dalam proyek ini, kami melakukan analisis komparatif terhadap dua arsitektur, di mana BERT ini akan diimplementasikan untuk mencari hyperparameter yang digunakan untuk memprediksi teks esai yang itu dibuat oleh AI ataupun oleh mahasiswa. Nah, proyek ini menggunakan model berbasis BERT yang menunjukkan keunggulan yang signifikan dalam deteksi esai buatan AI, membuka pintu untuk penerapan yang lebih luas dalam mendukung integritas penilaian dan perlindungan terhadap karya akademis yang otentik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan kami yang tidak dapat dimengerti. Sekian dari kami, terima kasih.